Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel, Allah beserta kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami selalu meminta kehadiran Kristus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini, tanggal 17 Juli tahun 2022 berjudul Di Malam Hari Lagunya Menyertai Aku. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 42 ayat 8. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok. Dia yang membuatmu hamba-Nya mengetahui dari awal hingga akhir peristiwa-peristiwa hari esok yang tersembunyi dari penglihatanmu terbuka kepada mata Dia yang Maha Kuasa. Khotbah di atas bukit halaman 113. Kesusahan itu buta dan tidak dapat melihat ke depan, tetapi Yesus melihat akhir dari permulaan. Di dalam setiap kesukaran, Ia telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 354 dan 355. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan Juru Selamat kita. Jikalau murid-murid itu berharap kepadanya, mereka pasti akan mendapat sentosa. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 361. Kita akan dicobai dan diuji. Kita akan dipanggil bangun beberapa malam. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar Dia mengeruniakan pengertian dan membangkitkan pikiran untuk meneliti kesempatan-kesempatan kita. Amanat kepada orang muda, halaman 29 dan 30. Jiwa yang berdiam dalam suasana pikiran yang kudus akan diubah oleh persekutuan dengan Allah melalui penyelidikan terhadap kitab suci. Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 38. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 219 paragraf pertama yang berbunyi, "Jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok." Dan inilah teladan kehidupan Yesus saat di dunia ini. Roh Nubuat berkata tentang Yesus dalam Prayer halaman 226 paragraf 3, berkata, Kristus dalam hidupnya di dunia tidak membuat rencana bagi dirinya sendiri. Dia menerima rencana Allah baginya dan hari demi hari Bapa membuka rencananya. Jadi, kita harus bergantung pada Allah agar hidup kita dapat menjadi hasil sederhana dari kehendak-Nya. Saat kita menyerahkan jalan kita kepadanya, Dia akan mengarahkan langkah kita. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menjelaskan bahwa banyak yang tidak dapat membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka tidak tenang. Mereka tidak dapat mengetahui akhirnya, dan ini sering membuat mereka cemas dan gelisah. Biarlah kita mengingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk merencanakan hidup kita sendiri. Bukan kita yang menentukan masa depan kita. Karenanya, Thoughts from Mount of Blessings, halaman 101 paragraf 2, menjelaskan, satu hari saja adalah milik kita, dan selama hari ini, kita harus hidup untuk Allah. Untuk satu hari ini, kita harus menempatkan di tangan Kristus. Dalam pelayanan yang khidmat, semua tujuan dan rencana kita, menyerahkan semua perhatian kita kepadanya, karena Dia memelihara kita. Kita harus hidup untuk Allah, dan caranya adalah dengan menempatkan hidup kita di tangan Kristus. Maka Yesus pelihara kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 219 paragraf 3. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan Juru Selamat. Dan inilah teladan kehidupan Yesus saat di dunia ini, bahwa Dia selalu berserah penuh kepada Bapanya. Perhatikan, yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini tentang kehidupan Yesus. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 361 paragraf 1, dijelaskan, apabila Yesus dibangunkan untuk menghadapi angin ribut itu, Ia benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada gambaran takut dalam perkataan atau pandangannya, karena tidak ada takut di dalam hatinya. Tetapi Ia bersandar bukan pada kekuasaannya yang maha perkasa, bukan sebagai yang berkuasa di dunia, serta laut dan langit. Ia mendiamkannya. Kuasa yang telah diletakkannya berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Ia berharap pada kuasa Bapa. Di dalam iman, yaitu iman dalam kasih dan penjagaan Allah, Yesus berharap, dan kuasa firman yang mendiamkan angin ribut adalah kuasa Allah. Kembali, inilah teladan Yesus bagi kita, yaitu untuk berharap pada kuasa Bapa. Di dalam iman, bergantung pada kasih dan penjagaan Bapanya. Saat Yesus mendiamkan angin ribut, hal itu adalah karena kuasa Bapanya. Sebab Yesus telah berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sebabnya Yesus bersandar penuh kepada Bapanya. Sementara kita sama dengan para murid. Saat badai melanda, yang kita lakukan adalah berusaha dengan kekuatan kita, sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kita lupa ada Yesus bersama kita. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 219 paragraf 3. Kita akan dicobai dan diuji. Kita akan dipanggil bangun beberapa malam. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, agar Dia mengaruniakan pengertian dan membangkitkan pikiran untuk meneliti kesempatan-kesempatan kita. Saat hadapi cobaan dan ujian, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Apakah yang Dia akan lakukan? Selain yang disebutkan dalam kutipan ini, Allah juga akan melakukan sebagaimana ayat inti hari ini nyatakan,
dalam Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saat kita berdoa kepada Allah, maka Dia akan perintahkan kasih setianya dan lagunya menyertai kita. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia berkata, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, tetapi dalam versi King James dikatakan, in the night his song shall be with me, yang artinya, pada malam hari lagunya akan bersamaku. Jadi, Allah akan perintahkan kasih setianya dan lagunya untuk menyertai kita atau bersama kita. Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 72 tahun 1903 paragraf 3. Juru selamat kita adalah pertolongan yang hadir di setiap saat dibutuhkan. Jangan tidak percaya kepadanya. Jangan bawa masalahmu ke manusia. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Anda mungkin berpikir bahwa orang lain harus bersimpati dengan Anda dalam perasaan sedih Anda, tetapi terkadang Anda akan kecewa. Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Kasih setia dan lagu yang Allah Bapa perintahkan untuk menyertai kita adalah Yesus Kristus, Anak-Nya. Sebab memang hanya dalam dan melalui Yesus saja kita dapat menyerahkan diri kepada Bapa dan bersandar penuh padanya oleh iman. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita. Kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu dengan bergantung penuh kepada Bapanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa bila mana kami berseru kepadamu, berdoa kepadamu, meminta pertolongan, maka Engkau akan mengirimkan anak-Mu. Sebab anak-Mu adalah Immanuel, Allah beserta kami, dan di dalam Yesuslah kami boleh menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan tolong kami untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami layak untuk menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.